Pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing agar PC1 dan PC2 bisa saling berkomunikasi. Tapi sebelum konfigurasi, saya akan mencoba bahas konsep perbedaan antara static routing dan dynamic routing terlebih dahulu. Jadi, ketika kita melakukan konfigurasi static routing, yang kita lakukan adalah menambahkan secara manual seperti ini. Ini IP root destination, kemudian next, hop atau gateway. Nah, yang saya katakan di sini adalah ketika kita menggunakan dynamic routing, kita ngasih tahu ke router tujuannya kemana, lewatnya mana. Dalam hal ini, misal kita konfigurasi di router 1, berarti komennya IP root dari router 1 kan pengen ke PC2, jadi destinationnya 192.168.2.0, kemudian subnet masknya dari network PC2 yaitu 255.255.255.0, dan gateway-nya dalam hal ini gateway dari router 1 kalau mau ke PC2 yaitu 10.10.2. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita konfigurasikan static routing, kita ngasih tahu tujuannya kemana, kemudiannya lewatnya mana. Jadi dari router 1 pengen ke PC2, jadi tujuannya PC2, lewatnya yaitu 10.10.2. Nah, itu ketika kita melakukan konfigurasi static routing. Nah, berbeda dengan dynamic routing. Kalau dynamic routing nanti yang kita lakukan bukan seperti ini, melainkan kita nanti akan mengadvertise connected network. Nah, advertise itu istilahnya seperti memasarkan. Kalau bahasa lainnya kayak membroadcast, ngasih tahu, mempromosikan bahwa jadi bagi R1 router 1 kita lihat connectednya ada dua, yaitu 110.0 dan 192.168.1.0/24. Ini semuanya adalah connected network. Nah, konsep dari dynamic routing, dia nanti akan mengadvertise connected network atau mempromosikan connected network. Jadi nanti istilahnya R1 akan ngomong ke R2, apakah aku punya network 10.10.0 dan 192.168.1.0. Jadi misalnya kamu ingin kedua network ini, silakan menuju R1, istilahnya seperti itu.
ketika R2 menerima promosi dari router 1 tersebut, maka router 2 akan melihat tabel routingnya. Oh, ternyata yang 10.10.0 dia sudah punya, router 2 udah punya, jadi nggak perlu lagi. Tapi kalau yang 192.168.1.0 R2 belum punya, jadi lewat R1 atau router 1. Jadi ketika R1 mempromosikan kedua network ini, connected network ini, maka router 2 ini secara otomatis menambahkan routing menuju ke router 1. Jadi gambarannya seperti ini. So di sini tuliskan dynamic ketika router 2 menerima promosi dari router 1. Disitu kan ada dua routing yang diterima, ada 10.10.0 sama dan 1.0. Nah 10.0 itu router 2 sudah punya, jadi gak perlu. Tapi yang 1.0 itu belum punya, jadi maka router 2 itu secara otomatis akan menambahkan 192.168.2.4.24. Nah, lewatnya router 1 karena yang mempromosikan kan router 1. Jadi gateway-nya di sini 10.10.1. Nah, yang dynamic ini kita tidak konfigurasikan secara manual. Jadi yang dynamic ini muncul secara otomatis ketika router 1 mengadvertise kedua networknya. Begitu juga ketika router 2 mengadvertise connected networknya. Nah, router 2 itu juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi nanti router 2 itu mengadvertise connected network. Jadi dalam hal ini connected networknya router 2 yaitu 10.10.0 dan 2.0. Jadi router 2 seolah-olah akan bilang ke router 1, saya punya network 10.10.0 dan 2.0. Kalau router 1 mau kedua network tersebut, silahkan lewat router 2, seperti itu. Nah, ketika router 1 menerima promosi tersebut, dia akan melihat tabel routing. Ternyata ya 10.10 router 1 sudah punya connected, jadi nggak perlu. Tapi router 1 yang nggak punya, router 1 ini nggak punya connected network yang 2.0. Jadi di sini ada dynamic sini punya ada dynamic 192.168.2.0/24. gateway-nya yaitu IP-nya router 2 yaitu 10.10.2. Nah, sekali lagi yang dynamic ini akan muncul secara otomatis. Nah, di sini melakukan kesalahan bahwa dynamic ini yang di router 2 bukan di 2.0 tapi adalah 1.0. Karena kan router 2 menerima promosi dari router 1 dan yang dipromosikan oleh karena kan router
2 menerima promosi dari router 1, dan yang dipromosikan router 1 adalah 10.0 dan 1.0. Yang 10.0 R2 sudah punya, yang 1.0 tapi belum punya, maka kita tambahkan ke dynamic. Jadi yang dynamic ini bukan 2.0, salah juga ini di sini. Nah, di sini adalah ya, di sini yang benar ya, teman-teman. Maaf ya. Di sini 1.0. Nah, ini cara kerja dynamic routing. Sekali lagi berbeda dengan static routing. Kalau static routing itu dari setiap router kita ngasih tahu mau kemana, tujuannya mana. Jadi contohnya dari router 1 pengen ke PC 2 lewatnya IP router 2. Tapi kalau dynamic routing sifatnya mengadvertise connected networknya masing-masing. Jadi dia mempromosikan. Contohnya di sini router 1 akan mempromosikan 10.10.0 dan 1.0. Nah, dia akan mempromosikan ke router 2 itu. Jadi lewatnya ketika ke PC 1 lewatnya router 1 dan melihat tabel routingnya. Nah, gitu. Jadi saya rasa cukup. Itu adalah konsep perbedaan antara static routing dan dynamic routing. Pada video berikutnya kita akan benar-benar membahas masuk ke konfigurasi dynamic routing. Sampai jumpa pada video berikutnya.